Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semua. Jadi pada siang hari ini saya ingin coba bahas soal TIU. Nah, ini seperti biasa ya, kalau saya sudah sudah memberikan sharing materi per 10 bab atau 11 bab itu kita ada latihan soal ya. Biar apa? Biar kita nggak lupa apa yang kita sudah pelajari di materi sebelumnya. Jadi pada sharing kali ini kita akan bahas soal latihan soal. Jadi kayak tryout-nya gitu ya. Kemarin kita sudah belajar materi, ada aritmatika, ada geometri, terus ada apa lagi? Ada posisi duduk meja bundar, urutan, terus apa lagi? Aljabar ya, terus himpunan, apalagi? Terakhir tuh himpunan kalau tidak salah ya, aljabar, himpunan, dan banyak lagi ya. Jadi tadi saya sudah sudah membuat jadi seperti hari ini tuh seperti tryout gitu ya teman-teman. Tryout materi-materi part 2 yang sudah saya sharingkan ya teman-teman, mulai dari aritmatika sampai himpunan. Jadi di sini merupakan formulasi dari bab-bab tersebut ya. Kalau di part 1 kan kemarin kita udah bicara tentang silogisme dan sebagainya. Itu sudah saya buatkan tryout-nya waktu itu kita bahas bersama. Nah, untuk yang pertemuan kali ini saya bahasnya yang soal part 2-nya mulai dari aritmatika sampai himpunan. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai sharing materi pada hari ini, alangkah baiknya jika kita awali dengan doa ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Langsung saja teman-teman ke soal nomor 1 ya. Sebentar. Mana sini? Sebentar ya. Nah, nomor 1. Waduh. Ini sebenarnya nggak ada ya teman-teman. Ini nomor 1. Nih soalnya ada angka 2, ada deret ya teman-teman. 2, 4, 6, 10, 16, 26. Nah angka selanjutnya coba silahkan dikerjakan dulu nomor 1 teman-teman. Nomor 1 silahkan dikerjakan. Sudah menjawab. Kalau udah part 2, apa ini? Part 1-nya ketinggalan. Semangat kaitan, nanti boleh dilihat recordnya ya. Oke, Fibonacci, mantap. Kak Tiara, Fibonacci. Ya, betul ya. Ini adalah salah satu deret, teman-teman, yang namanya deret Fibonacci ya. Fibonacci itu adalah deret berikutnya itu merupakan penjumlahan dari 2 deret sebelumnya nih. Kayak ini kan 2 ditambah 2 itu 4. Setelah itu 2 tambah 4, 6. 6 tambah 4, 10. 10 tambah 6, 16. 16 tambah 2, 6. 16 tambah 10, 26. Habis itu berarti 26 tambah 16. Coba kita lihat, 26 tambah 16 itu berapa teman-teman? 42, berarti di sini 42, habis itu 42 ditambah 26, 86, berarti 68. Jadi angka selanjutnya adalah 42 dan 68. Ini namanya Fibonacci ya. Nomor 1 aman ya teman-teman? Ini baru soal pemanasan ya. Halo Kak Uus. Oke, aman ya? Sip. Lanjut. Nah, masih tentang deret. Nomor 2, ada angka 2, 5, 8, titik, titik, 14, titik, titik, 20, 23, 26. Coba dikerjakan dulu nih. Ini masih soal dasar ya. Wah, sudah menjawab. B. Mantap. Wah, cepet banget nih chatnya ya, luar biasa. Oke. Ini tuh polanya gimana teman-teman? Kalau kita lihat dari 2 ke 5 itu kan ditambah 3 ya. 5 ke 8 ditambah 3. Ini nggak tahu. Terus ini ke sini. Oh, berarti kalau 8 tambah 3 ini kan 11. Ketika 11 itu kita tambahkan 3, ternyata jawabannya 14. Berarti ini cocok. Berarti polanya ini ditambah 3 ya. Ini juga kan 20 ke 23 tambah 3, 23 ke 26 juga tambah 3. Berarti ini 14 ke angka berapa ditambah 3, hasilnya berapa? 17 ya. 14 sama 3 itu 17. Jadi suku yang ada di sini yang titik-titik ini adalah 11 dan 17. Wah, ini masih soal dasar ya. Belum ada guncangan-guncangan hebat ya. Aman teman-teman, nomor 2.
Aman ya? Aman. Sip, lanjut. Nah, udah mulai ya, udah mulai kencangkan sabuk ya. Anda memasuki kawasan tertib lalu lintas. Nomor 3, dikerjakan dulu. Dari suatu barisan aritmatika, suku ketiga adalah 36, suku kelima dan ketujuh, jumlah suku kelima dan ketujuh 144, jumlah 10 suku pertama adalah, nah, coba dikerjakan nomor 3 nih, udah mulai ya, coba dikerjakan teman-teman. Oh, wah, udah mulai sepi nih chatnya ya. Aduh, saya lagi sariawan nih, jadinya agak ngomongnya agak susah. Oke, coba kerjakan dulu ya teman-teman. Wah, udah mulai sepi nih, belum ada yang jawab. Ayo, semangat. Wah, udah jalan berapa? 1 menit ya? Lebih 1 menit ini. Gimana ini? Masih sepi chatnya. Kalau gini saya agak lupa pakai SN atau UN. Nah, ini kalau kita lihat di sini adalah jumlah 10 suku pertama. Kalau ada jumlah itu pastikan adalah kita mencari SN-nya ya. SN-nya karena di sini 10 suku pertama berarti kita cari S10 ya. Kalau misalnya yang ditanya itu suku 10 baru U10. Kalau jumlah suku 10 nah itu berarti S10. Oke, ada yang jawab C, Kak Bekti, luar biasa. Kita langsung bahas aja ya teman-teman. Nih kita jangan melupakan materi ini ya, karena ini kita sudah pelajari di materi sebelumnya. Suatu barisan aritmatika, suku ketiganya 36. Berarti di sini U3 itu 36. Seperti yang kita tahu ketika deret aritmatika atau apa namanya materi dari barisan aritmatika, U3 itu bisa kita sederhanakan menjadi apa teman-teman? Di sini kan U3 36. U3 berarti A plus apa? Plus 2B ya. A plus 2B sama dengan 36. Nah, ini persamaan ke-1. Setelah itu apalagi yang diketahui? Jumlah suku kelima dan suku ketujuh. Berarti di sini ada U5 ditambah U7 sama dengan 144. Kenapa ditambah? Karena kan di sini jumlah suku kelima. Suku kelima itu U5, suku ketujuh itu U7. Ya udah, kalau kayak gini, ini kan U5 itu bisa kita sederhanakan, bentuk lainnya adalah A plus 4B. Ditambah A plus 6B sama dengan 144 ya. Setelah itu apa lagi? Ya udah ditambahkan yang sejenis nih. Ini materi aljabar ya kalau kita boleh ingat sebelumnya. A ditambah A itu 2A, 4 ditambah 6 itu 10B. Sama dengan 144. Oke, kita udah dapat nih 2A ditambah 10B sama dengan 144. Ini saya boleh sederhanakan ya yang ini biar lebih sederhana. Ini kan sebenarnya bisa dibagi 2 ya. Kenapa dibagi 2? Supaya kita mudah ngitungnya. Nah, ini kan di sini hanya ada A, berarti ini biar jadi A dibagi 2 ya. 2A dibagi 2 itu A. 10B bagi 2, 5B. Sama dengan 144 dibagi 2 berapa teman-teman? 72. Nah, ini persamaan kedua. Nah, ini kan kita sudah dapat persamaan 1, persamaan 2. Ini kita boleh langsung substitusi eliminasi teman-teman ya, untuk mencari A-nya berapa, B-nya berapa. Nah, berarti kan A ditambah 5B sama dengan 72. A plus 2B sama dengan 36. Ini dikurang ya, habis. 5 kurang 2, 3B. 72 kurang 36 berapa? 36. Berarti B sama dengan 12. Oke, karena B-nya udah dapat, ya udah. Berarti kita langsung ke persamaan, terserah mau yang mana aja ya. Saya nyari yang ini, yang persamaan 1. A plus 2B sama dengan 36. A ditambah 2 dikali 12 sama dengan 36. A sama dengan 36 dikurang 24, jadinya A sama dengan 12.
Yang ditanya adalah jumlah 10 suku pertama. Berarti apa yang ditanya teman-teman? S10 ya. S10 itu rumusnya apa? N per 2, 10 per 2. Kasanti pelan-pelan. Oke, sebentar ya teman-teman. Oke teman-teman, mohon maaf. Oke, sebentar ya. Nah ini kan kita udah tahu ya teman-teman, A-nya 12, lalu B-nya 12 juga. Yang kita cari tahu itu kan jumlah 10 suku pertama, berarti S10 ya. S10 itu kan rumusnya N per 2 dikali apa teman-teman? 2A ya. 2A itu 2 dikali 12 ditambah N-1. N-nya 10 kurang 1, 9 dikali B. B-nya 12. Berarti ini berapa? 10 bagi 2 itu 5. Dikali ini 2 kali 12, 24 ya. Ditambah 12 dikali 9 berapa teman-teman? 12 kali 9 itu 108 ya. 108. Nah, berarti kan ini 5 dikali 108 ditambah 24 berapa? 12, 3. 132 ya. Nah, berarti kan 132 dikali 5. Ya udah 132 kali 5. 10, 15, 6. Ini berapa sih? 3 kali 5, 15 tambah 1, 16. Kali 5, 5 tambah 6. Jadi jawabannya adalah 660 yang coba gimana nih? Ini perjalanannya panjang memang ya, karena ini aritmatikanya yang diketahui suku-sukunya. Jadi kita harus cari tahu dulu A-nya, B-nya berapa gitu ya, teman-teman. Oke, bagaimana? Apakah jelas? Atau ada yang masih bingung? Kasanti boleh tanya? Iya, boleh. Silakan, Kak. Kasanti yang S10 sama dengan 10 per 2 yang bisa diulangi nggak dari sini Kasanti? Iya. Oke, aku tulis rumusnya ya, yang S10 ya. Jadi ini tuh kan rumusnya Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N min 1 dikali B. Nah ini rumusnya ya Kak. Nah karena S yang ditanyakan jumlah 10 suku pertama berarti S10. Berarti di sini S10 sama dengan N-nya kan 10. Jadi 10 per 2 lalu dikali 2A. A-nya 12, berarti 2 dikali 12 ditambah N-1. N-nya 10 dikurangi 1, 9. 9 dikali B. B-nya 12, berarti dikali 12. Ya sudah, ini sudah dapat angkanya semua. 10 bagi 25, 2 kali 12, 24, ditambah 9 kali 12 itu 108. Setelah itu baru 5 dikali 24 ditambah 108 itu 132. Ini sudah tinggal dikalikan saja. 5 kali 132 itu 660. Kesimpulannya apa? Jadi jumlah 10 suku pertama daerah tersebut adalah 660. Bagaimana Kak? Apakah jelas? Ini rumus dasarnya ini ya, yang SN. Apakah jelas Kak? Kak Mamagi? Kak yang A plus 2B itu dapat. Ya, gimana Kak? Kak, aku kan taunya nih ya, yang kalau nyari jumlah jumlah suku kayak gitu totalnya tuh pakai yang itu yang Kasanti ajarin, yang rumus yang Sn sama dengan yang A dalam kurung 1 min R pangkat N itu. Oh, itu yang geometri. ini kan barisan aritmatika. Ngengong banget aku, ya Allah. Sorry. Nggak apa-apa. Iya, benar. Teman-teman, jadi rumus SN itu ada 2 ya. Ada yang rumus SN untuk aritmatika, ada yang untuk geometri. Kalau yang ada RR-nya itu ya, yang pangkat R yang
ditanyain itu adalah rumus deret geometri. Karena di sini karena yang di sini yang diketahui barisan aritmatika, jadi rumusnya pakai yang ini ya. Oke, apakah aman? Oke, nggak apa-apa, Kak lagi mantap. Bedanya geometri dan aritmatika ini sebenarnya ada di slide yang sudah sebelumnya saya ini ya. Yang bagi teman-teman yang belum tahu Kak Ipon nanti boleh dilihat ini ya, boleh dilihat videonya ya di record yang aritmatika sama geometri. Karena hari ini kita topiknya adalah tryout ya, ujian. Jadi kalau untuk materi detailnya bisa dilihat recordnya ya ke iPhone. Oke, aman ya teman-teman? Mantap nih, pertanyaannya bagus nih Kak Mama Gi. Karena memang kadang-kadang kita itu bingung ya pakai yang geometri apa aritmatika. Nah, nanti tuh kalau cara bedainnya kita lihat aja. Biasanya kalau yang aritmatika itu nanti dikasih tahu dari barisan aritmatika, atau geometri juga nanti dikasih tahu suatu barisan geometri. Jadi kita bisa bedain yang mana kita pakai rumus aritmatika, yang mana kita pakai rumus geometri. Oke. Ada Kak Rizky, ada di ini ya, di di video record YouTube saya ya, Kak Rizky. Oke, aman ya teman-teman, saya lanjut ya. Nah, ada ini masih sama ya, coba. Diketahui deret aritmatika, U3-nya 13, U7 29, tentukan jumlah 25 suku pertama. Nah, ini sama kayak tadi ya teman-teman, coba dikerjakan dulu nih. Yang sama yang kayak tadi ya, cara pengerjaannya nomor 4. Yuk, pakai substitusi eliminasi, dicari dulu A-nya, dicari dulu B-nya, baru nanti kita ketemu jumlah 25 suku pertama itu berapa gitu ya. Yuk. Nomor 4. Oke, terima kasih Kak Mama Gi. Oke, mantap Kak. Siapa nih? Kamu kulis sudah jawab C katanya. Oke, kita bahas bersama aja ya teman-teman, biar nggak bingung. Nih, di sini kan U3-nya 13. Ya udah kita tulis ya kayak tadi, U3-nya 13, lalu U7-nya itu 29. Yang ditanya di sini apa? S25-nya, ya. Ya udah, karena S25 itu kan butuh nilai A sama B. Jadi kita cari tahu dari persamaan ini nih. U3 itu kan sama dengan 13. U3 itu kita tahu kalau U3 itu kan jadi A plus 2B. Sama dengan 13. Kalau U7 berarti A plus 6B. Nah, U7 itu kan A plus 6B sama dengan 29. Nah, ini rumus dasarnya ada ya teman-teman di materi aritmatika saya, biar teman-teman nanti nggak bingung. Jadi, untuk U3 kenapa jadi 2B, U7 kenapa jadi 6B, itu ada ya teman-teman. Nah, ini kan bisa langsung kita kurangi ya, biar kita tahu nilai A atau B-nya. A kurang A habis 2 dikurang 6B itu kan min 4B. 13 dikurang 29 itu min 16. Ini min sama min. B sama dengan ini min 16 dibagi min 4. Min sama min dibagi jadi habis 16 bagi 4 itu 4. Nah, berarti kita udah tahu nih B-nya 4. Ya udah, kita langsung substitusikan ke persamaan, misalnya yang mau yang ini boleh. Berarti kan A ditambah 2B sama dengan 13. A-nya belum tahu, kita cari tahu. B-nya 4, berarti 2 dikali 4 sama dengan 13. Berarti A sama dengan 13 dikurang 8 sama dengan 5. Ya udah, dapat nih AB-nya. A-nya 5, B-nya 4. Ya udah, kita masuk lagi ke rumus yang tadi, yang S25. Berarti kan S25 itu kan N per 2 dikali 2A dikali 2A ditambah N min 1 kali B. N-nya berapa? 25 dibagi 2 dikali 2, A-nya 5. Nih, A-nya 5 kan? Terus ditambah N-nya 25 dikurang 1 berarti 24 dikali B-nya 4. Udah, 25 dibagi 2. Ini tinggal dihitung aja. 2 kali 5 berapa? 10. 24 kali 4? 96. Ya sudah, 25 per 2 dikali 10 tambah 96 berapa teman-teman? 106 ya. Nah, ini kan udah bisa langsung coret. 2 sama 106 ini dicoret ya. 106 dibagi 2 itu kan 53.
Berarti sisanya 25 kali 53. 25 kali 53 itu hasilnya 1325. Jadi jawabannya yang Charlie. Nomor 4, apakah jelas? Wah, mantap. C. Jelas ya, ini sama kayak tadi pengerjaannya. Jadi kita cari tahu dulu A-nya berapa, B-nya berapa, langsung ke rumus SN-nya. Jelas, mantap. Jelas ya? Oke, jelas. Lanjut ya. Nah, coba nah ini ya, teman-teman bisa lihat. Di sini nggak diketahui, ini tuh geometri apa aritmatika, tapi coba teman-teman perhatikan. Kan di sini tentukan jumlah 8 suku pertama. Nah, kalau misalnya aritmatika itu kan suku ke selanjutnya dikurang suku sebelumnya itu kan harus sama. Coba kalau kita tes ya, ini tuh aritmatika apa geometri ya, coba kita tes. Ini kan kalau aritmatika mencari beda itu kan 2 dikurang 1 itu berapa teman-teman? 1. 4 kurang 2, 2. Nah, berarti kan udah nggak sama ya. Berarti kalau nggak sama kayak gitu, itu berarti nggak mungkin itu deret aritmatika. Nah, coba kalau kita lihat, kalau misalnya kita cari rasio untuk deret geometri itu kan U3 misalnya dibagi U2 atau U2 bagi U1. Pokoknya suku sesudah dikurang suku sebelum. Nih, saya mau cari tahu misalnya yang U3 dibagi U2. U3-nya berapa? 4. U2-nya 2, berarti kan 2. Coba kalau misalnya R yang sebelumnya, U2 kurang bagi U1. Ini kan 2 bagi 1, ini 2. Oh, berarti ini seragam nih. Berarti ini adalah barisan apa atau deret apa nih, teman-teman? Nomor 5 ini. Aritmatika atau geometri? Geometri. Geometri ya? Ya, betul. Karena ketika kita kurangi suku sesudah dikurangi suku sebelum, terus yang ini dikurangi, itu nggak sama. Berarti kalau nggak sama, itu udah pasti jelas bukan aritmatika. Jadi ini adalah merupakan deret geometri. Oke, udah jelas ya teman-teman. Kita hapus dulu. Nah, biar nggak bingung, saya hapus dulu ya. Nah, ini kan yang ditanyanya SN-nya. Nah, A-nya berapa nih teman-teman? Kalau kita lihat sekilas, ini A-nya berapa? Ya, A-nya 1, betul. A-nya 1, R-nya misalnya U2 dibagi U1 itu kan 2 bagi 1. Berarti R-nya 2. Yang ditanya adalah tentukan jumlah 8 suku pertama. Nah, ini kan R-nya 2. 2 itu lebih dari 1. Berarti kita pakai rumus yang SN sama dengan A dikali R pangkat N min 1 dibagi R min 1 ya. Nah, ini kan A-nya berapa teman-teman? 1. R-nya berapa? 2. N-nya yang kita cari tahu, N-nya ada 8 dikurang 1 dibagi R-nya berapa teman-teman? R-nya 2 dikurang 1. Ya udah, 1 dikali ini 2 kurang 1, 1. Ini sebenarnya habis ya. Jadi sisanya tinggal 2 pangkat 8 kurang 1. Nah, 2 pangkat 8 itu berapa teman-teman? 2 pangkat 8. Oke. 256. Ya. 2 pangkat 8, 256 ya. Ya. Jadi 2 pangkat 8 itu kan 256 kurang 1. Ya udah, 256 kurang 1 itu 255. Jadi jawabannya yang alfa. Jadi gitu ya, kalau misalnya di dalam suatu barisan nggak diketahui ini aritmatika atau geometri, kita cek dulu. Kalau misalnya bedanya serasi, berarti itu aritmatika. Kalau misalnya bedanya nggak serasi, berarti itu geometri ya. R-1. Iya, R-1. Kak Siti. Oke. Oke, aman ya, teman-teman? Nomor 5. Aman? Ini saya bahas soal latihan ya, Kak Ade. Jadi campur-campur. Biar kita melawan lupa ya. Melawan lupa apa yang kita sudah pelajari di materi sebelumnya. Oke, lanjut ya. Sip. Melawan lupa seperti sejarah ya. Nah, diketahui sebuah barisan. Nah, ini barusan lagi. Barisan ya. Barisan geometri dengan angka ya. Dengan angka dimulai ini maksudnya. 3, 6, 12, 24, 48 sampai ke UN. Tentukan jumlah suku ke-7. Nah, ini gampang nih.
Ini kan A-nya berapa teman-teman? A-nya 3, R-nya U2 bagi U1. U2-nya 6, U1-nya 3. 6 bagi 3, 2. Berarti A-nya 3, R-nya 2. Yang ditanya adalah jumlah suku ke-7. Ya udah, berarti S7. S7 itu rumusnya apa, teman-teman? A dikali R pangkat 7 dikurang 1 dibagi R min 1. A-nya 3, R-nya 2 pangkat 7 dikurang 1. Terus R min 1, R-nya 2 kurang 1. Nah, coba berapa nih, teman-teman? 2 pangkat 7 berapa, teman-teman? 2 pangkat 7? 128. 128. Oke, ini berarti 3. 2 pangkat 7, 128 dikurang 1. Nah, yaudah, ini kan 2 kurang 1 habis ya. Atau 1, sama aja. Jadi nggak usah ditulis juga boleh. Nah, ini kan berarti 3 dikali 128 kurang 1 berapa, teman-teman? 127. 127 dikali 3 berapa, yuk? 3, 8, 1. Jadi jawabannya yang bravo. Coba. Ya, yang bravo ya. Mantap, teman-teman. Sudah banyak yang betul. Oke, jelas? Apakah saya boleh lanjut? Teman-teman, saya bentar. Ujungnya 1, ya benar, Kak Gioti. Mantap. Oke, lanjut ya. Nah, coba dikerjakan dulu ya, teman-teman. Ini di sini azan. Saya mau izin dengarkan azan sebentar ya. Silakan sambil dikerjakan ya.
Oke, baik. Sudah selesai di sini azannya. Sebentar ya, teman. Sudah banyak yang menjawab nih. Saya lihat chatnya dulu ya. Banyak yang menjawab 45. Wah, apakah benar jawaban teman-teman? Nah, kita ingat lagi ya, melawan lupa rumus-rumus. Nah, ini kita coba ingat lagi. Untuk bola-bola memantul, kalau yang ditanya, di sini kan yang ditanya, tentukan panjang lintasan bola sampai berhenti ya. Itu kan rumusnya adalah S sama dengan A dikali C ditambah B dibagi C kurang B. Ini rumusnya ya. Nah, S sama dengan A-nya berapa? Di sini A-nya itu berapa teman-teman? 9. Setelah itu C sama B. Ini kan memantul bola mencapai ketinggian 2/3. Berarti ini kan yang 2/3 ini B per C. B per C-nya 2/3. Berarti di sini C-nya berapa? C-nya 3, B-nya 2. Ya udah, masukin aja deh ke rumus yang ini. S sama dengan A-nya 9 dikali C tambah B. C-nya 3, B-nya 2. Dibagi C kurang B, 3 kurang 2 sama dengan 9 dikali 5 dibagi 3 kurang 2, 1. Ya udah, 9 kali 5, 45 dibagi 1 hasilnya 45. Hasilnya yang E ya, teman-teman. Oke, banyak yang betul ya. Mantap. Aman ya, teman-teman. Ini untuk bola-bola ini jangan dilupakan ya, karena sering ada di soal tryout ya, teman-teman. Untuk ini yang geometri bola-bola pantul ini. Oke, nomor 7. Ini geometri ya, Kak? Kak Wira? C dan B itu apa ya? Sebenarnya ini tuh kalau misalnya B sama C itu rasio dari ketinggian bola gitu ya. Keterangannya, rasio pada ketinggian bola. Nah, ini tuh materi geometri ya, Kak Suci. Kak Wira. Oke, aman ya? Saya lanjut ke soal nomor 8. Nah, kita memasuki materi penalaran analitis posisi duduk. Ya, dikerjakan dulu nih, nomor 8. Pada acara makan malam terdapat 8 orang, yaitu Andi, Desi, Lina, Laura, Gia, Mini, Romi, dan Tatang. Duduk mengelilingi meja bunda. Ayo dikerjakan dulu nih, yuk. Nomor 8, kita sudah memasuki, tadi kita sudah bahas aritmatika geometri, nomor 8 sudah memasuki analitis ya. Dijawab dulu teman-teman. Silahkan. Belum ada yang jawab ya. Oke, saya tunggu ya. Oke, ada yang menjawab B, Desi. Oke, Desi. Oke, langsung saja kita bahas ya teman-teman. Ini kan duduk mengelilingi meja bundar ya, meja bundar. Saya gambarkan meja bundar itu berarti bulat ya teman-teman. Kalau namanya bundar itu bulat ya. Oke, sebentar. Saya gambarkan bulat di sini. Bulat. Nah, ini kan gini ya, maaf ya agak gepeng sedikit. Oke. Di sini seperti biasa kalau saya mengerjakan soal ini saya pasti lihat yang bawah dulu. Ya, saya nggak lihat dulu yang depan ini. Nih yang kedua ini kan Mini duduk di antara Tatang dan Lina. Berarti kalau misalnya saya tulis di sini si Mini, berarti kalau di antara itu kan berarti Tatang di sini, Lina di sini. Kalau di antara itu kan berarti di tengah-tengah ya. Si Mini itu di tengah-tengah, boleh si Tatang di sini, boleh si Lina di sini, atau boleh kebalikannya ya. Nah, berarti ini Lina, itu Tatang. Terus, Laura dan Lina duduk tepat berhadapan. Oh, saya buat di sini Laura. Karena dia kan harus berhadapan sama si Lina, berseberangan gini kan. Nah, terus ada lagi. Desi duduk tepat di sebelah Andi. Nah, ini nanti dulu. Tatang duduk 2 kursi terpisah dari Andi. Nah, si Tatang kan di sini, 2 kursi terpisah. Berarti si Andi itu bisa di sini, ya, bisa di sini. Karena 2 kursi terpisah kan. Ya udah. Nah, terus ada aturan lagi. Kalau si Andi di sini kan berarti dia berhadapan dengan si Mini. Sedangkan di pernyataan 1, ternyata si Andi itu harus berhadapan dengan si Gea. Berarti si Andinya nggak boleh di sini ya.
Berarti Andi fix di sini, berarti Gea di sini karena dia harus berhadapan. Nah, berarti sisanya siapa? Sisanya si Desi ya, yang belum ada ya. Sebentar. Sorry. Ini kan Andi, belum nih, ada lagi nih. Desi duduk tepat di sebelah Andi. Oke, berarti karena si Andi di sini, berarti si Desi di sini. Ya, karena dia harus duduk tepat sebelah Andi. Nah, berarti yang belum ada si Romi ya, Romi. Berarti Romi di sini. Ya udah, ini udah dapat nih posisinya sesuai dengan syarat. Yang ditanya apa? Siapakah yang duduk di hadapan Tatang? Tatang di hadapannya. Oh, berarti yang duduk di hadapan Tatang adalah si Desi, yang B ya. Nah, ini teman-teman meja bundar juga sering keluar ya, makanya saya langsung saya buatkan soalnya. Desi, wah luar biasa. Coba, nomor 8 udah paham ya, coba kita lihat nomor selanjutnya. Nah, biasanya masih nyambung. Bila Mini dipisahkan oleh 2 kursi dengan Desi, pernyataan berikut yang benar adalah, nah coba, bila Mini dipisahkan 2 kursi dengan Desi, Mini, Desi, nah ini udah 2 kursi ya, coba kita lihat. Romi duduk di sebelah Tatang, kita cek, Romi sebelah Tatang, salah ya? Nah ini salah yang A. Mini dan Romi dipisahkan 2 kursi, Mini, Romi dipisahkan 2 kursi. Mini, Romi, pisahkan berapa kursi? 1, 2, 3. Harusnya 3 kursi ya, bukan 2 kursi. Berarti yang B juga salah. Desi dan Tatang duduk berseberangan. Oke, Desi dan Tatang duduk berseberangan. Apakah benar yang C, teman-teman? C, ya betul ya. Nah, kalau kita sudah temukan yang benar, yang C, berarti kita nggak usah cek lagi yang D sama E ini jelas pasti salah jawabannya ya. Oke, lanjut ya. Ini mudah ya, ini masih kelanjutan. Nomor 10, masih kelanjutan. Siapakah yang duduk berhadapan dengan Mini? Nah, coba kita lihat. Si Mini berhadapan dengan siapa? Nah, dengan siapa nih? Dengan? Saya lihat chatnya. Romi. Ya, betul ya. Dengan Romi. Oke. Tuh, gitu ya. Kalau kita tuh mengerjakan soal analitis, kalau kita sudah benar, kalau soalnya ada 15 poin, teman-teman. Jadi harus bisa dikerjakan dengan baik dan benar. Karena analitis itu biasanya lebih dari 1 soal. Dan itu saling berhubungan ya. Pak Romi. Oke, nomor 10 aman ya, teman-teman. Nomor 8, 9, 10 ya. Nomor 3 soal tadi analitis aman. Lanjut. Oke, amanti, mantap. Lanjut. Nah, kita memasuki soal apa nih? Aljabar ya, nomor 11. Nah, kita udah belajar kemarin aljabar. Coba, nih nomor 11. Jika X, Y sama dengan 4, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 10, maka tentukan X ditambah Y kuadrat. Nah, coba ini kita udah bahas nih kemarin ya, harus bisa dijawab dengan baik dan benar ya. Coba, jawabannya apa nih? Wah, mantap. C. Oh. C. Apa sih penjelasan langsung? Nah, ini kan coba kita lihat ya. XY 4, X kuadrat, Y kuadrat 10. Nah, ini kan yang ditanya tentukan X ditambah Y kuadrat. Nah, coba saya tulis di sini ya. X ditambah Y kuadrat itu ketika kita jabarkan, ini kan kita udah belajar kemarin ya. X-nya dikuadratkan, lalu Y-nya dikuadratkan. Setelah itu yang ini 2 dikali X, 2X dikali Y, jadi ditambah 2XY. Nah, ini kan persamaan X ditambah Y kuadrat itu kan sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2XY. Nah, yang ditanyakan X ditambah Y kuadrat, berarti yang ditanya yang sebelah sini. Nah, X kuadrat sama Y kuadrat ternyata ada diketahui di soal. Ya. X kuadrat sama Y kuadrat itu sama dengan 10, berarti ini sama dengan 10. Ditambah 2XY, 2-nya kita tulis. X-nya ada lagi juga di soal. X-nya itu 4, berarti masukin 4 X-nya. Ya udah, berarti X ditambah Y kuadrat 10 ditambah 2 kali 4 itu 8. Jadi 10 ditambah 8 itu 18. Jawabannya yang cari. Nah, nomor 11 ini masih anget ya materi aljabar ya. Apakah jelas teman-teman nomor 11? Ada yang nanya dulu nggak? Aman? Jelas. Oke, lanjut ya kalau jelas. Nah, ini sama nih polanya kayak yang tadi. Jika X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 45 dan X ditambah Y sama dengan 3, tentukan nilai XY. Nah, ini kalau yang tadi ditanya X ditambah Y kuadrat, kalau yang sekarang ditanya XY-nya. Coba dikerjakan dulu teman-teman nomor 12. Oke. A.
Adista, Carina. Oke, ada yang jawab A, yang lain bagaimana? Masih sepi chatnya ya, nggak apa-apa, silahkan dikerjakan dulu teman-teman. Negatif 18. Sudah mulai ini ya, sudah mulai terbagi dua jawabannya. Oke, kita bahas bersama ya teman-teman, coba ya. Ini kan ada X ditambah Y kuadrat. Nah, ini teman-teman gimana nih cara penguraiannya nomor 12? Coba ada yang bisa nggak pakai cara? Coba gimana? Ini 36 bagi 2, 18. Ini gimana ya caranya? X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 45. X ditambah Y sama dengan 3. Nah, ini tuh gimana caranya? Coba. Ada yang tahu nggak? 9. Oke, mantap. Kasih apa nih, Kalia? Coba ya. Ini kan kalau kita tahu yang tadi, rumus yang tadi, X ditambah Y kuadrat itu kan sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2XY. X ditambah Y 3 ya. 3 kuadrat. Sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat itu berapa? 45 ditambah 2XY. Nah, 3 kuadrat 9. 45-nya tetap 45 ditambah 2XY. 45 supaya 2XY-nya sendirian, pindah ke ruas kiri jadi negatif. 9 dikurang 45 sama dengan 2XY. 9 kurang 45 berapa teman-teman? Negatif 36 sama dengan 2XY. Nah, yang ditanyakan XY-nya. Ya udah, kalau XY-nya yang ditanya, 2-nya dibagi ke sini ya. XY sama dengan negatif 36 dibagi 2. Jadi XY berapa? Negatif 18. Jadi jawabannya ya, bravo ya. Oke, tadi ada yang masih yang menjawab A. Ini jawabannya yang bravo ya, yang bungu. Ya, kalau positif dibagi negatif hasilnya negatif. Kurang teliti nggak apa. Ini kalau yang positif, negatif, yang operasi hitung itu saya sudah pernah sharingkan materi dasar. Kalau positif tambah positif jadinya apa, positif kali negatif dan sebagainya. Boleh dilihat ya teman-teman, bagi teman-teman yang masih bingung ya. Oke, aman? Kepleset, nggak apa. Aman ya? Boleh saya lanjut ya? Lanjut boleh? Aman. Boleh. Oke, lanjut ya. Bentar, mana ini? Nah, coba. Berapakah hasil dari 2 kuadrat dikurang 28 kuadrat? Nah, ini kalau ini udah dalam bentuk angka ya. Kalau tadi kan X-an. Nah, kalau sekarang langsung aplikasi angka. Coba, sama aja tapi konsepnya. Coba dikerjakan dulu teman-teman. Wah, mantap nih. Sudah ada yang banyak menjawab. B. Wah, luar biasa. Nah, ini kan kalau kita ingat teman-teman ke konsep dasarnya yang pemfaktorannya atau bilangan berpangkat ya. Ini kan kalau kita lihat A kuadrat dikurang B kuadrat itu kan sama dengan apa teman-teman? A ditambah B dikali A min B. Karena kan ini A kuadrat terus plus min AB plus AB lalu min B kuadrat. Berarti kalau ada persamaan A kuadrat min B kuadrat kita langsung ingat aja penyederhanakannya A plus B dikali A min B. Karena ini A-nya 32 ya. Di sini saya tulis bentar teman. Ya, mau lihat apa? Oh, sudah benar. Oke. Nah, ini kan karena kita udah tahu nih. Kalau misalnya ini saya misalkan A, ini saya misalkan B. Bentar ya, teman-teman. Nah, ini kan berarti ya, ini kan berarti 2 kuadrat min 28 kuadrat. Sama dengan A plus B. A-nya 32, B-nya 28. Dikali
A-nya 32, B-nya 28. 32 ditambah 28 berapa teman-teman? 60. Dikali 32 kurang 28, 4. Jadi 60 dikali 4 itu 24. Tambah nolnya 1. Jadi jawabannya yang bravo. Ya, 240. Mantap, Kak Us. Jadi gitu ya, teman-teman. Andai kata kita tidak tahu ya pemfaktoran yang ini, cara penyederhanaan, kita pangkatkan satu persatu itu bisa jadi membuat waktu pengerjaan menjadi semakin lama. Tapi ketika kita sudah tahu konsepnya, ketika kita menemukan A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A plus B dikali A min B, itu kan bisa lebih mudah ya teman-teman dalam mengoperasikannya. Ketimbang kita harus pangkatkan satu-satu, 32 kali 32, 28 kali 28, terus nanti dikurangi lagi. Itu kan kurang efektif ya teman-teman. Tapi ketika kita sudah tahu ini, kita bisa mengerjakan itu kurang dari 1 menit, itu udah bisa mengerjakan ya. Kayak tadi teman-teman tuh saya lihat sudah bisa mengerjakan kurang dari 1 menit. Luar biasa ya. Oke, nomor 13 aman ya teman-teman. Boleh saya lanjut nggak nih? Nomor 13. Lanjut. Nah, coba kalau ada soal seperti ini gimana cara penyelesaiannya ya? 344 kuadrat min 341 kali 347. Nah, ini juga ada cara cepatnya ya, ada triknya ya. Wah, kurang dari 3 detik langsung bisa jawab. Luar biasa, 9. Wah, mantap. Ketika kita tahu soal seperti ini kan gampang ya, teman-teman. Kita cari tahu bedanya berapa nih. Dari 341 ke 344 itu bedanya 3 ya. Dari 344 ke 347 itu juga 3. Ya udah, berarti ini kan tinggal dipangkatkan saja. Ini kan pangkatnya positif ya. 344 kuadrat ini positif. Berarti yang 3-nya tinggal dikuadratkan sama dengan 9. Jadi jawabannya yang A. Kalau kita tidak tahu triknya, alangkah lamanya kita mengerjakan ini ya. Kita pangkatkan dulu, lalu kita kalikan, lalu kita kurangkan. Wah, itu bisa membuang-buang waktu ya. Tapi ketika kita sudah tahu triknya, 3 detik selesai, teman-teman. Oke. Trik legend 3 detik. Gimana ulang? Gini ya. Kalau ada kucing, oke. Jadi nomor 14 itu, kita kan kalau nggak tahu triknya, ini kan kita pangkatkan, terus kita kurangi, terus ini dikalikan, gitu kan ya, kalau kita nggak tahu triknya. Tapi ketika kita sudah tahu triknya, ini triknya adalah cari bedanya dari angka 344 ke 341 itu kan bedanya 3 angka kan. 344 ke 347 juga 3. Berarti ini cocok. Ya udah, yang 3 ini kita kuadratkan, itu kan 9. Terus nilai yang dikuadratkan ini kan positif ya. 344 ini kan positif. Berarti hasilnya juga harus positif. Jadi 3 kuadrat itu 9, 9-nya 9 positif. Jadi jawabannya yang alfa. Ya, kalau ada di belakang terus ada tanda negatif, berarti negatif. Ya, harus selisihnya harus sama, harus sehati, harus selaras ya. Seperti aku dan kamu. Oke, aman ya teman-teman? Boleh saya lanjut? Lanjut boleh ya? Boleh. Oke, lanjut. Nah, nomor 15, yuk. Pekerja gabungan nih. Kalau kita udah tahu materi dasarnya, pas kita lihat soal tuh pasti kita tahu ini bab pekerja gabungan, ini bab ini gitu ya, biar kita tuh mudah mengerjakannya. Coba nomor 15 nih. Ryan dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu 30 hari, sedangkan Sinta menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 20 hari. Yang ditanya adalah berapa hari pekerjaan tersebut dapat diselesaikan jika dikerjakan oleh Ryan dan Sinta secara bersama-sama. Nah, ini juga ya, sudah saya jelaskan cara cepatnya ya, cara cepat 5 detiknya ya. Oke, mantap. Banyak yang menjawab CCC 12. Mantap. Ini kita langsung aja pakai cara cepatnya ya, teman-teman. Karena kita udah bahas bersama di materi sebelumnya. Ini kan 30, ini 20. Ya udah, berarti A dikali B. Karena ini kan ditanya pekerjaan diselesaikan bersama-sama. Berarti ini A dikali B dibagi apa, teman-teman? Ada yang masih ingat nggak rumusnya? Oke, silakan Kak Adis. A dikali B dibagi? Oke. A plus B, mantap. Bentar.
Ini kan A dikali B dibagi A plus B. Mantap. A plus B. Ya. A-nya berapa? 30. B-nya berapa? 20 dibagi sebentar teman. Dibagi A-nya 30, 50. B-nya 20. Jadi berapa ini? 3 kali 2, 6, 600. Ya, dibagi 50 sama dengan 12 hari. Jadi jawabannya yang cari. Aman ya teman-teman, yang pekerja gabungan nih pasti teman-teman kalau udah lihat materi saya sebelumnya nih sudah saya jelaskan secara gamblang ya. Pasti aman ya. Oke, aman. Lanjut, nomor 16. Seorang apoteker dapat meracik satu jenis obat dalam waktu 4 jam. Dengan bantuan asisten, satu jenis obat tersebut selesai dalam waktu 3 jam. Oh, kalau apoteker itu sendiri itu kan 4 jam. Kalau dibantu asisten, kalau berdua itu 3 jam. Karena kecelakaan, apoteker tersebut harus beristirahat dan digantikan oleh asistennya. Berapa banyak jenis obat yang dihasilkan oleh asisten tersebut dalam 6 hari dan hanya 8 jam per hari. Nah, ini juga nih soal yang sudah kita bahas ya. Materi pekerja gabungan. Coba dikerjakan dulu teman-teman, jawabannya apa nih? Wah, udah banyak yang menjawab ya. Saya lihat. 4. Wah, luar biasa. Oke, kita bahas bersama ya teman-teman. Kecepatan apoteker berapa teman-teman? 1 obat untuk 4 jam. Berarti apoteker sama dengan 1/4. Terus kalau berdua ini 3 jam. Berarti A plus B sama dengan 1/3. Nah, bentar ya. A-nya kan 1/4. B-nya 1/B. Kita belum tahu si B-nya ini kecepatannya berapa. Jadi kita cari tahu ya. Ya udah 1/B. Ini pindah ruas ke kanan jadi negatif. 1/3 dikurang 1/4. Jadi 1/B sama dengan, kita samakan penyebutnya ya, penyebut 12. 12 bagi 3, 4. 12 bagi 4, min 3. Jadi 4 kurang 3 itu berapa teman-teman? 1. 1/12. Oh, berarti kecepatan asisten ini, satu obat ini 12 jam. Terus yang ditanya adalah jenis obat yang dihasilkan oleh asisten dalam 6 hari dan hanya 8 jam per hari. Ya udah, berarti kalau 8 jam per hari, 6 hari berarti berapa jam? 48 jam. Nah, kita tahu bahwa kecepatan asisten itu satu obat itu 12 jam. Kalau yang ditanya di soal itu dia kerja 48 jam, berapa obatnya gitu kan? Sepintas aja udah kelihatan, ini 4 kali lipat. Tapi kalau kita cara perbandingan boleh ya. Jadi ini 12X sama dengan 48. Berarti X sama dengan 48 bagi 12. Itu 4 jenis obat. Jadi jawabannya yang eko. Nah ini aman ya, udah pada mahir-mahir nih saya lihat kalau nomor 16 ini ya. Ya, perbandingan senilai, betul Kak Us. Aman ya teman-teman? Nomor 16. Aman? Untuk yang ini? Boleh saya lanjut ya? Aman. Nomor 17. Nah, ini rumus soal himpunan ya. Dalam sebuah kelas tercatat 21 siswa gemar biologi, 19 siswa gemar sejarah, 8 siswa gemar biologi sejarah, serta 14 orang tidak gemar keduanya. Banyak siswa dalam kelas tersebut adalah, ini gampang nih, kita udah tahu konsepnya kemarin ya. Coba jawab dulu nomor 17, jawabannya apa ya? Wah, luar biasa, sudah banyak yang jawab. 46. Oke. Nah, ini kan kita sudah belajar kemarin ya. N itu kan sama dengan, apa teman-teman? TM ditambah M1 ditambah M2 dikurang MK. Yang ditanya banyak siswa, berarti N yang ditanya. TM, yang tidak gemar keduanya ada 14. Yang gemar sejarah, biologi ada 21, sejarah ada 19. Yang gemar keduanya, gemar biologi sejarah itu ada 8. Ya udah ini gampang saja. 14 tambah 21 berapa teman-teman? 35 ya. Nah, 35. 19 kurang 8, 11. Berarti 35 tambah 11, 46. Jadi jawabannya adalah yang alfa. Oke, ini aman ya nomor 17 kayaknya ya, udah banyak yang benar.
melawan lupa ya teman-teman. Jadi kita udah belajar kemarin, kita jangan sampai lupakan. Makanya saya beri latihan soal ya. Oke, masih ada yang jawab deh, nggak apa-apa. Oke, aman ya nomor 17. Menolak lupa, ya benar. Aman. Oke, teman-teman. Oke, sudah selesai ya untuk latihan soal part 2. Jadi di sini ada kata-kata penyemangat dari saya. Bekerja keraslah, bermimpilah yang tinggi, dan jadilah yang terbaik, dan yakinlah bahwa saya pasti bisa menggapainya. Oke, kami CPNS 2021, salam 500 plus. Terima kasih ya teman-teman atas perhatiannya hari ini. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya masih terdapat banyak kekurangan. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, sama-sama teman-teman semua. Oke, saya Sandra Surendi mohon izin pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali.